Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam sukacita untuk kita semuanya. Biarlah sukacita pagi hari ini kita lengkapi dengan firman Tuhan yang menuntun kita menjalani sukacita hari yang baru yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang menjadi sukacita bagi kami. Biarlah sukacita ini kami lengkapi dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami, menuntun kami di setiap proses kehidupan, bahkan menjalani rutinitas kami pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 74 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kata ingatlah. Jika kita terlintas kata ingatlah, berarti kita diingatkan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari suatu ingatan-ingatan akan kejadian-kejadian masa lalu, sehingga ingatan masa lalu tersebut bisa menjadi suatu hal yang baik dan bisa menjadi suatu hal yang buruk. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini, bagaimana pemazmur meyakini bagaimana perbuatan Tuhan di masa lalu dengan mengatakan, ya Tuhan, ingatlah bagaimana engkau menebus umatmu, bagaimana gunung Sion engkau diami. Manusia hidup dengan berbagai ingatan, dan tidak jarang ingatan itulah yang ada yang menyenangkan ataupun menyakitkan. Tetapi dari ingatanlah kita bisa bergerak menuju masa depan. Itu sebabnya kita ingat kejadian bagaimana Petrus diingatkan Tuhan akan kejadian masa lalunya yang menolak 3 kali. Tetapi di Yohanes 21 Tuhan mengingatkan masa lalunya, sehingga terbukalah ingatan akan masa lalu yang telah dilakukannya, sehingga berubah menjadi arah yang baik, sehingga dia dengan lantang bahwa dia mengasihi Yesus seutuhnya, hingga akhirnya dia harus mati karena iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dari hal inilah kita diingatkan bahwa marilah kita mengingat suatu peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada suatu hal penderitaan, cobaan, ingatan itulah yang menguatkan kita, yang meyakini kita bahwa kuasa Tuhan lebih banyak, lebih besar dibanding dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini. Dari situlah kita meyakini, menghitung setiap berkat Tuhan
dan yakin ternyata kuasa Tuhan lebih besar, lebih banyak di tengah-tengah kehidupan ini. Ingatanlah yang mengajarkan kita sehingga kita boleh meyakini bahwa Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ingatan-ingatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana Tuhan menuntun kami, memberikan berkat yang luar biasa, sehingga dari ingatan tersebut kami boleh meyakini bahwa begitu banyak kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga ketika ada pencobaan, penderitaan yang datang kepada kami boleh meyakini bahwa lebih besar berkat Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami berbanding dengan penderitaan, dengan kesedihan yang kami alami. Terima kasih atas firman Tuhan, dan biarlah ingatan inilah yang menuntun kami menjalani setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.